Pemirsa saudara, Umang Channel TV saat ini berada di acara Halal Bil Halal yang dilaksanakan oleh Majelis Adat Budaya Melayu Ketapang, Kalimantan Barat. Dapat saya sampaikan bahwasanya Halal Bihalal ini berlangsung di halaman depan rumah dinas Ketua DPRD yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kemudian sebagai tuan rumah, di mana Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, M. Febriadi Esos MSI, yang juga selaku Sekretaris Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Ketapang, hadir dan turut serta menyampaikan sambutan. Allah wabarakatuh saya ucapkan, semoga beriring ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bawah sarang di mulut goa, salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Bukat di batang hingga muara, sebab muara banyak gurangi. Selamat datang dan salam sejahtera dari dalam acara Halal Bihalal. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmatnya, limpahannya, berkahnya yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih berikan kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam acara Halal Bihalal Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Ketapang. Saya secara pribadi dan selaku Sekretaris Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Ketapang dan juga sebagai Ketua DPRD Kabupaten Ketapang merasa berbangga hati karena seluruh yang kita undang hadir bersama kita pada hari ini. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh yang hadir pada hari ini. Saya tidak perlu berpanjang lebar karena tentunya hikmah halal bihalal nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz Zulkarnain, dan tentu setelah itu nanti kita harapkan kita bersalam-salaman, saling memaafkan, dan juga tentu kita jadikan acara halal bihalal ini sebagai momen awal dari kebangkitan atau majunya Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Ketapang. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan kepada seluruh pengurus MAPM maupun pengurus POM, Lawang Kekayun, KMB, serta kebetulan yang hadir Pak Soleh, Ketua Paguyuban, Ketua DAD, dan juga etnis yang lain, bahwa saya bepadah bahwa saya akan maju pada Pilkada Bupati Ketapang di tahun 2024. Mengapa saya harus sampaikan? Karena kalau kita mau maju, jangan malu-malu. Kalau malu-malu, nanti bakal tak dipilih orang Melayu. Bujur deh. Jadi kalau mau maju, katakan maju. Nanti tentu hal-hal berikutnya akan saya sampaikan. Ya, demikian sambutan Ketua DPRD Kabupaten Ketapang yang juga sekaligus sebagai Sekretaris Majelis Adat Budaya Melayu Kabupaten Ketapang, yakni saudara kita Muhammad Febriadi Esos MSI. Kemudian dapat saya sampaikan bahwasanya selaku pemberi tausiah atau penceramah halal bil halal ini adalah Ustadz Haji Zulkarnain. Kenapa kita harus halal bihalal? Dan momennya itu adalah setelah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, ini ada beberapa alasan yang mungkin insya Allah menambah pengetahuan kita. Dan ini adalah adat kebiasaan tetapi menuansa agama. Ya, pada intinya halal bihalal itu adalah menyambung tali silaturahim untuk saling memaafkan. Tetapi di balik adat itu pun ada landasan agamanya. Maka kenapa ini ya dianjurkan untuk dilakukan oleh para ulama-ulama kita? Landasan yang pertama, hadirahimakumullah, dalam agama itu kita mengenal ada segolongan manusia nanti di yaumil qiyamah itu digelar, disebut mereka itu muflis ya. Apa muflis itu?
Pernah ditanya oleh baginda Nabi Muhammad SAW ketika di dunia, di hadapan sahabat-sahabatnya, wahai sahabatku, tahukah kalian siapa muflis itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Siapa orang yang rugi besar itu? Oleh sahabat dengan logikanya, ya udah, secara logika saja. Ada yang menjawab, ya Rasulullah, orang yang mengalami kebangkrutan itu adalah usahanya yang habis, tidak ada untungnya, bahkan habis. Iya, secara logika benar. Atau harta bendanya habis, ya benar. Tetapi sesungguhnya apa kata Rasulullah? Muflis itu adalah segolongan manusia ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia membawa pahala yang begitu banyak, hadirin. Ya, dia bawa pahala salatnya, dia bawa pahala puasanya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala sedekahnya, dia bawa pahala tadarusan Al-Qur'annya, dia bawa salat malamnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia mendapatkan kemuliaan sebagai penduduk ahli surga, tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Dia ditempatkan di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata Rasulullah? Karena ternyata ada kezaliman, ada yang tersakiti, dan itu belum termaafkan ketika hidup di dunia. Subhanallah. Nah, makanya hari ini hadirin rahimakumullah, kita perlu untuk saling silaturahim. Simpulan tersebut ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bawa pahala yang banyak. Nah, seperti kita baru saja ya melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Insyaallah spesial memang ibadahnya. Ya, ada yang istiqamah, dia jaga puasanya di hari pertama sampai terakhir, insyaallah full. Malamnya tidak lupa dia jaga tadarusnya, dia jaga salat tarawihnya full. Ditambah lagi dengan ibadah-ibadah lainnya, dia sedekah, dia infak, dia zakat. Ya, subhanallah, begitu banyak nilai pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati kata Allah. Karena nanti diingatkan ketika yaumul hisab nanti, ketika semua manusia dibangkitkan di yaumul qiyamah nanti, yang seharusnya bulan ini hendak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Datang bulan yang lain, datang hamba yang lain mohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah si A datang, ya Allah, tolong ya Allah si fulan jangan engkau masukkan ke surga dulu ya Allah. Kenapa? Karena dulu ketika hidup di dunia dia menzolimi saya ya Allah, dia menyakiti hati saya ya Allah, dia merugikan saya ya Allah, dan itu belum termaafkan, belum terselesaikan. Apa buktinya? Hadirin rahimakumullah, dibuka filenya Allah, dan insya Allah filenya Allah itu Pak, itu tidak ada virusnya. Tapi kalau file kita tuh setahun dah hilang lah datanya tuh kan. Subhanallah. Dibuka itu dan benar, maka berlaku keadilan Allah Subhanahu wa taala. Apa keadilan Allah? Maka tanggung jawabnya adalah pahala si fulan tadi harus diambil, diberikan kepada orang yang mohon keadilan tadi. Katakan pahala salatnya diambil, masya Allah, sudah hilang pahala salatnya. Dan ternyata yang mohon keadilan itu bukan hanya satu orang, datang dua orang, datang tiga orang, dari A sampai Z mohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Habis semua amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah habis pun hadirin rahimakumullah, ternyata datang lagi yang mohon keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup, masih ada lagi yang datang. Maka apa konsekuensinya, tanggung jawabnya? Ketika pahala sudah habis diberikan, maka dosa orang yang terzalimi itu harus ditanggung oleh si fulan tersebut. Maka inilah dikatakan orang yang mengalami kebangkrutan luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia menjadi penduduk ahli surga, tapi tempatnya beralih ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini makanya oleh ulama bagus kita hadarkan halal bihalal. Ya, demikian tausiah halal bihalal yang disampaikan oleh Ustadz Haji Zulkarnain, di mana intinya adalah pentingnya bagi kita umat manusia harus saling memaafkan, sebab dengan memaafkan diantaranya akan meluruskan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.
dilaksanakan oleh Majelis Adat Budaya Melayu Ketapang, Kalimantan Barat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan lahir dan batin, semuanya bergembira, semuanya bergembira, menyambut hari lebaran. Maafkan lahir dan batin. Jangan lupa untuk selalu mendukung Omam Channel TV dengan cara like, share, dan juga subscribe.